mufrad munakarun kang nakiroh qasdan hale den seja yu'am kang den maksud atau yu'am kang den seja ieu mufrad qasdan tegese den seja qasdan kalawan den seja karena yu'am dan qasdan satu makna. Wa mufradun lan mufrad munakarun kang den nakirohaken yu'amu kang den seja ieu munakar qasdan kalawan den seja temenan qasdan kalawan den seja temenan. Wa mufradun lan munada mufrad munakarun kang den nakirohaken siwahu kang saliyane ieu qasdan siwahu kang saliyane qasdan kada iku tetep kaya ikila ikada iku tetep kaya ikila iki mufrad munakkar al mudhafu utawi mudhaf utawi munada mudhaf waladzi lan munada doha kang nyarupaan ieu ladzi hu ing mudhaf doha kang nyarupaan ieu ladzi hu ing mudhaf. Fal awalani maka utawi kang awal karone fihima ing dalam awalani iku albina'u utawi mabni iku lazima wajib yama yabina iku lazima wajib yabina alal ladzi ingatase harokat atau alal ladzi ingatase i'rab alalladzi ingatase i'rab fi rafi kullin ing dalam ropa saban-saban sawiji fi rafi kullin ing dalam ropa saban-saban sawiji kan kelima pit yang tadi lembur datang oh datang pengen penting barek cinta fi rafi kullin ing dalam ropa saban-saban sawiji qad ulima kang teman-teman den kina beruhi iya ladi qad ulima kang teman-teman den kina beruhi iya ladi min ghairi tanwinin tegese saking ora ana tanwin alal itlaqi ngatasé mutlak wa nasbulan utawi nasab iku fis salasatil bawaqi tetep ing dalam telu pira-pira kang kari kaya aliyu ya gulamu bin talik ya ghafilan an zikri rabbih api kaya lapan ya aliyu maknane ya aliyu he bang ali ya gulamu he bujang lanang bi sarta ingsun in talik lumaku sira ya ghafilan he wong kang lali an zikri rabbih saking eling ing pangerane ieu gofil apik ya gopilan he wong kang lali gofil goflah gapleh ya gopilan he wong kang lali andikri robihi saking eling ing pangerane gofil apik becik waras sira ya kasyifal balwa hedat kang ambukaaken piro-piro balahi waya ahlasana lan he ahli pangalem tu pujian waya latifan lan hedat kang maha lembut kang maha asih bil ibadi kalawan piro-piro hamba ultub mugia ultub semoga ultub muga welas Gusti bina ing ingsun sadaya babul maf'uli li ajlihi utawi iki kubab ale tetap ing dalam martela akan maf'ul li ajli wal masdaron sibin atabayana li illatil fi'lil ladzi qad kana wal masdar lan ing masdar
Wal masdaru lan ing masdar insib nganosobaken sira in ata lamun teka ieu masdar bayanan hale ngajelaskeun atawa bayanan hale martelaaken li illatil fi'li kedue alasan pe pagawean alladzi qad kana kang teman-teman ono ieu ladzi wa syartuhu lan utawi syarate ieu masdar iku ittihaduhu narima satunggale ieu masdar ma'a amilihi sarta amile ieu masdar iku ittihaduhu satunggale masdar ma'a amilihi sarta amile masdar bima ing dalam barang lahu kang tetep kedue ieu amil lahu kang tetep kedue ieu amil min waktihi saking waktune ieu amil wa fa'ilihi lan kang migawene ieu amil. Oh, min waktihi saking waktune masdar. Min waktihi saking waktune masdar wa fa'ilihi lan kang migawene ieu masdar. Kakum li zaidin ittiqo asyarrihi kaya lapad kum li zaidin kum ngadag sira li zaidin karena arah-arah kijai ittiqo asyarrihi karena arah-arah wedi ka alaan jaid waqsid lan naja sira aliyan ing bang ali ibtiqo abirrihi karena arah-arah nyupri kabagusane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah musannif di bab sebelumnya menjelaskan sebagian isim mansubat, asmaul mansubat yaitu la nafiyatul lil jinsi. Di sini musannif masih menjelaskan mengenai asmaul mansubat, isim-isim yang dinasobkan, yaitu berbentuk munada. Munada maksudnya munada, karena ada munada, ada munadin, ada harful munada atau harfun nida. Munada orang yang dipanggil, munadin orang yang memanggil. Harfun nida adalah hurufun nida itu harap-harap atau kata-kata yang digunakan untuk memanggil. Nah, sebelum lanjut ke bahasa Arab, dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga ada istilah memanggil dan memiliki huruf-huruf tertentu, yaitu memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, dalam bahasa Arab juga sama, ada munada atau ada kata panggil dan memiliki ketentuan masing-masing tertentu. Mana? Khamsun, apalah wabun nida menurut musannif. Bab di sini akan menjelaskan tentang munada. Apa yang disebut dengan nida? Wa huwa talabul iqbal biya au ihda akhwatiha. Talabul iqbal meminta untuk menghadap, memanggil. Cuma biya au ihda akhwatiha dengan iya, dengan huruf iya atau salah satu teman-temannya. Ya, dalam bahasa Arab terdapat kata-kata atau terdapat huruf-huruf yang biasa digunakan untuk memanggil seseorang. Di antaranya ya atau a atau hayya atau ayah, banyaklah. Cuma yang masyhur biasanya iya. Dan nanti memiliki ketentuan masing-masing. Cuma yang disebut dengan munada adalah memanggil, yang memanggil. Bedanya bahasa Arab memiliki huruf-huruf tertentu, kata-kata tertentu. Nah, jenis munada atau jenis bentuk orang yang dipanggil dalam bahasa Arab terbagi ke dalam 5. Mana? Khamsun tunada. Khamsun terdapat 5 tunada yang dijadikan munada. Jadi berarti munada itu bukan yang memanggil tapi yang dipanggil. Terdapat 5 jenis orang yang dipanggil dalam bahasa Arab. Mana? Wahya mufradun alamun. Yang pertama ialah munada mufrad alam. Maksud mufrad di sini mufrad dalam bab munada.
sebagaimana mufrad dalam bab la, yaitu ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof, sesuatu yang bukan mudhof dan bukan syibih mudhof. Walaupun bentuknya tasniyah, walaupun bentuknya jamak, asalkan dia tidak idhofat maka termasuk mufrad. Nah, itu. Jadi yang pertama mufrad alamun. Alamun itu nama. Jadi nama mufrad. Disebutnya nanti munada mufrad alam. Terus wa mufradun munakkarun, yang kedua ialah mufrad munakkar. Mufrad masih satu, bukan mudhof, tidak idhofat, bukan mudhof, bukan syibih mudhof, cuma bentuknya munakkar, bentuknya nakirah. Berarti ketika bentuknya nakirah maka ruang lingkupnya umum. Cuma nakirahnya yu'am qasdan, nakirahnya dimaksud. Kadang kan kita ketika memanggil seseorang dengan bentuk nakirah, contoh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, jang. Dalam bahasa Sunda ada jang. Jang tadi jang. Jang kan kata panggil, atau jang itu kan panggilan bagi anak-anak. Berarti nakirah, cuma jang teman jang nakirah. Karena setiap ya anak-anak bisa dipanggil jang. Cuma kadang-kadang karena dituju atau tertuju pada seseorang, misalkan ketika nyebut jang, namun ditujukan pada seseorang, tidak menyebutkan namanya tapi menyebutkan jang, maka nakirah, cuma nakirahnya ditujukan pada seseorang. Misalkan terdapat siswa sedang upacara misalkan, terus terdapat pimpinan upacara dipanggil, dek sini kamu. Kata dek kan nakirah, maksud siapa saja. Cuma karena tertuju dimaksud adalah yang pimpinan upacara tersebut, maka nakirahnya disebut nakirah maksudah. Nah, yang kedua itu munada nakirah, yang dipanggil itu bentuknya dengan ungkapan nakirah cuma maksudah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa mufradun munakkarun siwahu. Mufrad masih mufrad. Mufrad bukan mudhof, bukan syibih mudhof, munakkar masih nakirah, cuma siwahu tidak dimaksud. Tidak dimaksud. Seperti apa tidak dimaksud? Seperti ketika misal ketika ada nenek-nenek atau ada orang yang memang penglihatannya sudah tidak jelas, kemudian dia akan menyeberang jalan. Karena dia tidak bisa menyeberang jalan sendiri, kemudian dia mendengar ada laki-laki. Jang. Nah, itu masih apa? Itu masih qasdan ya, maaf. Itu masih qasdan. Yang ini yang nakirah ghair maksudah, ketika menyebutkan isim nakirah cuma tidak dimaksudkan bagi seseorang. Kalau tadi masih maksudah, kalau tadi yang contoh nenek tadi. Ya gimana nyebut jang bari kasahawae gitu. Jadi nakirah, berarti tidak dimaksud. Kemudian kada sama seperti mufrad nakirah ghair maksudah, al mudhofu munada mudhof. Didopatkan. Isbatun takyidiyatun bin sya'ini takyid injurusanihi abadan. Mudhof, idopat bentuknya. Walladzi dhahu, dan yang menyerupai mudhof, berarti syibih mudhof. Syibih mudhof bentuknya tidak idopat. Hanya saja dikarenakan lafaz tersebut membutuhkan lafaz yang lain, yang mana lafaz yang lain menjadi penyempurna dalam segi maknanya, sehingga disebut menyerupai idopat. Nah, jadi ada 5 bentuk. Yang pertama munada mufrad alam, yang kedua munada nakirah maksudah, yang ketiga munada nakirah ghair maksudah, yang keempat munada mudhof, yang kelima munada syibih mudhof. Sebagaimana urutan yang dijelaskan dalam kitab Jurumiyah. Karena kitab Tingkiti ceples atau persis sama seperti kitab Jurumiyah. Babul munada al munada khamsatun. Al-mufradul alam wa nakirul maksudatu wa nakirul ghairul maksudati wal mudhof wal musyabahu bil mudhof. Nah, setelah menjelaskan bentuk-bentuk atau setelah menjelaskan bagian-bagian bentuk-bentuk munada, kemudian tata cara dalam pembacaan munada tersebut berbeda-beda. Menurut musannif, fal awwalani. Fa-nya bisa dijadikan fa fasihiyah. Fa fasihiyah itu jadi apa? Menyimpan syarat. Sehingga fa fasih menyimpan syarat atau terdapat syarat yang disimpan. Jadi sebelum fa terdapat syarat yang disimpan. Idza aradta an ta'rifa bayana kullin min hadhil khamsah. Idza aradta, ketika engkau menginginkan bayana kullin, penjelasan masing-masing min hadhil khamsah, dari kelima ini.
fa aqulu laka al awwalani, apabila dimunculkan seperti itu. Idza aradta, kan bentuknya syarat. Idza aradta an ta'rifa bayana kulli min hadhihi al-khamsah fa aqulu laka al awwalani. Itu apabila dimunculkan. Cuma ya karena zururat najom itu kan, jadi tidak dimunculkan. Fal awalani, dua yang awal. Mana dua yang awal? Munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah. Dilanjut dulu. Albina fal awalani, dua yang awal. Albina ari mabni. Adapun mabni lazima fihima, hukumnya wajib berada terhadap dua bentuk tadi. Yang pertama, yang dua awal yang pertama, yaitu munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah, hukumnya wajib mabni. Fa amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani alad dhammi. Mabni apa? Alal ladzi qad ulima fi rafi kullin. Alal ladzi pada i'rab atau pada harokat atau pada tanda i'rab qad ulima fi rafi kullin. Qad ulima yang telah diketahui fi rafi kullin dalam bentuk ropa masing-masingnya. Karena mufrad alam isinya bisa mufrad, tasniyah dan jamak, sedangkan mufrad, tasniyah, jamak ketika ropanya beda-beda, maka mabninya sebagaimana ketika ropa saja. Apabila bentuknya mufrad, maka ropanya dengan dom, maka mabni domah. Apabila bentuknya tasniyah, ropanya dengan alif, maka nanti mabniun al alif. Apabila jamak mudzakkar, maka dengan waw, maka nanti mabniun alal wawi. Makanya musonib mengkritisi dalam arti tidak menyebutkan secara persis sebagaimana kitab Jurumiyah. Karena kitab Jurumiyah alal ladzi fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudah fayubnayani ala dhammi. Mufrad alam dan nakirah maksudah dimabnikan dhammah, padahal mah tidak hanya dhammah. Bisa alif, bisa waw sebagaimana melihat dengan bentuknya. Sehingga menurut musonib ada yang kurang nih dalam Jurumiyah nih. Harusnya jangan mabni dhammah, tapi mabni sebagaimana dalam bentuk ropanya, karena isim tasniyah dan jamak mufrad dalam bab nida, cuma bentuk ropanya dengan alif dan waw. Gitu. Tapi dijawab juga oleh musonib Jurumiyah. Maksud saya menyebutkan alat payubna ini alat domi itu domi beserta naibnya, domah beserta penggantinya. Kan domah jadi tanda asal. Ketika asal dibawa maka cabang pun terbawa. Ketika pokok terbawa maka yang bukan pokok atau yang cabang pun terbawa. Cuma kalau dalam segi teks lebih mudah dipahami Imriti. Karena menurut Imriti ala-ladzi fi rafi kulin qad ulim, sebagaimana dalam bentuk ropanya. Sehingga enak ketika isim mufrad berarti ropanya dengan dhamma maka mabniun alal dhammi. Ketika tasniyah ropanya dengan alif maka mabniun alal alif. Ketika jamak mudzakkar salim ropanya dengan wawu maka mabniun alal wawi. Seperti itu. Min ghairi tanwinin. Sebenarnya tidak perlu ada kata min ghairi tanwinin. Karena ketika sesuatu sudah mabni maka tanpa tanwin. Ketika sesuatu mabni maka tanpa tanwin. Ya mungkin musonib menjelaskan kembali min ghairi tanwinin sebagai penegas. Sebagai penguat lah. Bisi hilaf gitu. Taukid. Bisi hilaf ya penegas taukid. Makanya loganya min ghairi nyata nih atau tegese. Takutnya lupa ketika mabni itu pasti tidak ada tanwin ketika mabni alal itlaqi secara mutlak. Munada mufrad, munada nakirah maksudah sama. Munada nakirah maksudah juga hukumnya mabni sebagaimana dalam bentuk ropanya. Contohnya mana? Lanjut dulu ke contoh. Kaya Aliyu ya gulamu bin Thalib. Ya Aliyu. Yang jadi contoh mudah adalah lapan Aliyu. Aliyu mufrad alam, bentuknya mufrad bukan idhofah dan bukan syibh mudhof. Alamun ya kata nama alam. Bentuknya mufrad karena tidak idhofah, tidak syibh idhofah. Dijadikan munada. Dijadikan orang yang dipanggil.
maka hukumnya mabni sebagaimana rofa'nya. Aliyu karena bentuknya isim mufrad, alamat rofa'nya dengan domah, maka mabninya mabni domah. Ya Aliyu. Jangan pakai tanwin. Jangan ya Aliyun, tapi ya Aliyu. Itu. Cuma kadang kita di bahasa Arab juga banyak. Ketika memanggil seseorang jarang pakai huruf nida. Jarang pakai huruf nida. Hey Zaid, jarang seperti itu. Ed, sini Ed. Misalnya gitu kan? Singkatannya. Ed. Kalau itu kan dalam bahasa Arab disebutnya munada tarhim. Iya, murakham itu munada yang dibuang huruf ujungnya. Kayak su'a, iman, da'a, su'ada dalam Alfiah. Gitu, ada munada murakham yang dibuang akhirnya. Su'ada dibuang hanya su'a. Cuma di kita kadang yang dibuang tuh bukan akhirnya, awalnya. Haji, ji, mana ji? Harusnya haj. Nah, dalam bahasa Arab haj. Haram haj. Nah, bukan ji-nya, cuma di kita kadang terbalik. Jadi huruf awal yang dibuang. Ji, kemana ji? Betul itu kan? Bener. Ada dalam bahasa Arab juga ada munada murakham. Dan entah itu dalam bahasa Arab juga kadang ya sering dibuang huruf nidanya. Misalkan khairul bariyah, salah satunya. Khairul bariyah itu kan munada, cuma dibuang huruf nidanya. Asalnya ya khairul bariyah. Rasulullah salamun alik. Asalnya ya Rasulullah, cuma dibuang iyanya. Ya mungkin karena sering terjadi atau karena sering diucapkan supaya mudah diucapkannya ya. Rata-rata ya supaya mudah diucapkan. Atau dalam bahasa Indonesia juga atau dalam bahasa Sunda juga jarang digunakan. Hey. Biasanya kalau hey itu bagi orang ketika tidak mengetahui namanya. Hey sini. Tapi kan ketika tahu namanya, Ed. Nah, dipanggil namanya kan. Sehingga munadanya tidak ada. Seperti itu. Contoh yang kedua, munada nakirah maksudah, ya gulamu bin Tariq. Ya gulamu. Gulamu bentuknya nakirah. Cuma ketika menyebutkan gulamu tertuju pada seseorang. Berarti ketika tertuju pada seseorang, maksudnya melihat maknanya. Ya gulamu, wahai anak muda, intalik bi, berjalan dengan saya. Coba tuntun saya. Nah, ini cerita yang tadi. Cerita nenek-nenek atau kakek-kakek tidak bisa nyebrang, kemudian minta tolong. Orang yang ada di sampingnya, seorang laki-laki, dia tidak tahu namanya siapa. Ya gulamu, dek, tolong antar mak. Seperti itu. Tolong bantu mak nyebrang. Nah, jemputnya dek, memanggil dek kan nakiroh. Siapa saja masuk pada kata dek, asalkan dia lebih atau asalkan dia sebawah dari kita. Dek. Cuma karena dimaksud yang ada di samping menjadi nakiroh menjadi nakiroh sudah. Maka hukumnya harus mabni dalam bahasa Arab. Tadinya beda deh, cuma tadi supaya paham maknanya seperti itu. Dalam bahasa Arab. Ya gulamu, ya roju. Kemudian kita lagi ke atas. Wan nasbu fi salasatil bawaki. Nasbu dibaca nasab fi salasatil bawaki pada 3 bentuk munada sisanya, yaitu munada mufrad, munada nakirah ghair maksudah, munada mudhaf dan munada syibeh mudhaf. Hukumnya nasab. Contohnya misal, ya tadi munada ghair maksudah ketika lafaz ya gulamu tapi tidak dimaksud. Contoh musannif di sini ya ghafilan an dzikri rabbih afi. Ya ghafilan. Ghafil kan nakirah, bentuknya nakirah. Yang lupa. Yang lupa kan banyak. Berarti ini umum nih, Yakub siapa saja yang lupa pokoknya. Nah seperti itu. Ya ghafilan nasab. Hukumnya nasab, maka harus pakai tanwin. Ya ghafil nasab. Alamat nasab dengan apa? Ghafil dengan fathah. Ya ghafilan an dzikri rabbih afi. Ya ghafilan wahai orang yang lupa an dzikri rabbih, dari zikir kepada Tuhannya, apik. Bangun.
Sadar. Waras. Nah, waras. Cuma kalau waras dalam bahasa Indonesia terlalu keras. Dikiranya tidak waras. Nah. Sebab lawannya waras, tidak waras. Betul. Disadarlah. Kalau zaman sekarang atau tren sekarang bukan apa ya? Bukan taubat atau bukan sadar bahasa milenialnya. Apik, hijrah. Nah, hijrah. Sekarang kan yang kata-katanya hijrah. Iya kan, sempatkan dulu taubat. Taubat itu kan terlalu ekstrim lah untuk sekarang ya, mungkin untuk dulu cocok. Terus pindah lagi bahasanya ke insaf. Beliau sudah insaf. Cuma masih taubat dan insaf masih kasar lah. Nah sekarang ada hijrah. Wah, agak enak hijrah. Pemuda-pemuda hijrah. Wis. Cek bahasa kasar mah pemuda-pemuda nu karek insaf. Nu karek waras. Nah gitu. Maksudnya mah apik. Nah ini apa? Contoh nakira goer maka dibaca nasab. Wa amma salah satu baqiyah mansubatun la goiru dalam jurumnya. Contoh yang lain. Contoh yang selanjutnya menada mudhaf. Ya kasyifal balwa wahai dat maha pembuka bencana. Maksud pembuka dan penghilang bencana-bencana. Ya kasyifal balwa idopat. Cuma idopatnya lafaz ya kasyifal balwa idopat goer mahdhaf. Goer mahdhaf kasyifal balwa. Dalam Alfiyah. Idopat mahdhaf dan idopat goer mahdhaf. Nanti sajalah. Ya kasyifal balwa wa ya ahlas sana. Nah ini munada idopat juga, munada mudhaf ahlas sana. Nah ini mah idopatnya idopat mahdhaf, idopat murni. Ahlas sana tidak bisa dijadikan hal-hal yang lain. Kalau tadi tidak murni karena kasyif sebagai isim fa'il. Isim fa'il membutuhkan fa'il. Apabila mutaadi maka sama membutuhkan maf'ul. Sehingga kalau yang kasyifal balwa bisa diberubah bentuknya. Bisa kasyifan al balwa. Seperti itu. Kasyifan al balwa maksudnya tidak didopatkan bentuknya. Sehingga kasyifal balwa kan kasyifal balwa idopat. Kasyif idopat al balwa kasyif mudhaf al balwa mudhaf ilaih. Cuma idopatnya gue mahdhaf karena bisa dirubah dengan bentuk yang lain. Bisa dirubah menjadi bentuk selain idopat itu dinasobkan mempunyai maf'ul. Kasyifan al balwa menggunakan tanwin seperti itu, sehingga disebut idopat ghair mahdhuf, tidak asli, tidak murni. Kalau yang ahlatana ya udah idopat aja itu, tidak bisa dijadikan yang lain karena mudhofnya tidak tersusun dari sifat, dari isim sifat. Ahlatana banyak lagi kita, pokoknya idopat kata-kata yang bentuknya idopat ketika jadi munada maka dibaca nasab. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulillah, jangan ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah masih ada elat lah. Ya Rasulullah masih ada elatnya. Ditakdim, karena ropa itu di atas, jadi mengagungkan, ya bisa. Itu soalnya itu. Apa? Itu ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Cuma itu kan alasan luar, bukan alasan ilmu nahwu itu. Itu alasan takdim, alasan ta'adub, tata krama. Bukan alasan menurut ilmu nahwu, kalau menurut ilmu tidak bisa. Karena dalam jurumnya aja mansubatun la ghairu. La ghairu kan tidak selainnya. Kalau teks la ghairu apabila dimasukkan dalam ilmu ma'ani maka bentuknya qasar. Ikhtisos. La ghairu tidak yang lainnya, pokoknya hanya nasab. Seperti itu. Sebab ada kata la ghairu. Kalau bahasanya wasalah satu baqiyatu mansubatun aja, nah mungkin bisa yang lain, tapi ketika ada bahasa la ghairu tidak yang lainnya maka mempunyai makna tahsis, mempunyai makna pengkhususan. Jadi tiga sisa munada yang tadi mudhaf syibh mudhaf nakirah ghair maqsudah hanya boleh dibaca nasab apabila diterjemahkan seperti tadi, apabila dipahami dari kata la ghairu. Kalau tadi tidak ada kata la ghairu ya bisa saja yang lain. Cuma tadi kan alasan tadi ada alasan ta'adzuban. Walaupun dalam sudut pandang ilmu nahwu masih salah. Cuma ya sudah
kelanjur bilang ya Rasulullah, mumpung masih ada ilat, ngelak. Biar jangan terlalu disalahkan. Kalau ya Rasulillah ya udah batal. Rasulullah ya Nabi Allah, seperti itu. Contoh munada syibih mudhof, ya latifan bil ibad, ya latifan wahai dat yang maha lembut, yang maha asih bil ibadi kepada hambanya. Latifan yang maha lembut tidak sempurna maknanya apabila tidak ada bil ibad, sehingga mau tidak mau lafaz latifan harus membutuhkan lafaz bil ibad. Lafaz bil ibad sebagai penyempurna maka disebut syibih mudhof. Berarti tadi ya ghafilan juga sama, bisa dijadikan contoh munada syibih mudhof. Ya ghafilan wahai orang yang lupa, orang yang lupa apa kan banyak lupa itu. Bisa lupa mantan kan? Bisa lupa apa? Jadi intinya musannif tidak terlalu panjang menjelaskan mengenai munada, hanya menjelaskan sebatas pembagiannya atau hanya sebatas menjelaskan bentuk-bentuknya. Karena munada dalam segi lugat dan istilah mudah dipahami. Kata panggil, baik. Munada kata panggil kan, nida kata panggil. Munada yang dipanggil, munadi yang memanggil. Ya kan panggilan, kata panggilan sering terjadi dalam keseharian sehingga tidak perlu lebih jelas dijelaskan secara takrif, definisi. Yang penting bentuknya seperti ini, cara bacanya bisa dua. Yang pertama mabni, yang kedua itu nasab. Rasulullah, seperti itu. Nabi Allah, Habib Allah, marhaban, yanu, marhaban. Munada nida. Munadi. Ya isi fa'il kan munadin, munadan. Nada yunadi, munadatan wanidaan, bahwa munadin wadaka munadan. Nadi la tunadi munadan. Kalau dalam makhluknya kan suka ada. Ini marhaba, ya marhaban. Ini marhaba. Ya nurul ain, bukan ya nurul, bukan ya nuril. Ya nurul ain sebab idofat. Ya nurul ain. Ya kalau cuma bagi orang yang memang kadang sudah mengetahui tata caranya, suka geli aja dengernya seperti itu. Ya suka geli aja dengernya. Kalau misalkan yang tidak kalau misalkan yang tidak terlalu memperpentingkan nahwu atau memperpentingkan i'rab ya mungkin bukan sebuah problem. Cuma yang ketika yang selalu memperpentingkan i'rab kadang suka terasa gatal. Iya kan? Walaupun memang enaknya nahwu itu kan ilmu alat, maksudnya ilmu nahwu kan tidak terlalu ekstrim. Salah gak nyampe haram, salah gak nyampe kufur. Beda dengan tauhid kan? Tauhid salah kufur. Bener berarti bagus. Fikih salah larinya ke haram, kalau larinya ke pasif, ke batil, ke batal. Kalau nang enggak kan? Kalau nang enggak. Ya paling dibulinya sama musannif ilmu nahwu. Ya sama musannif ini. Babul maf'ul li ajli. Allahu a'lam. Kita di Fima jadi cuk mutarabih. Khobarnya di Albina ya. Tinggal yang mana? Fal awal ini mau kau tawi awal karone Karone. Ya. Karone Fima tetap ing dalam karone. Fihima ing dalam awalan nih. Awalan. Ya apabila cuma itu kan takim tahir tadi. Takim tahir. Jadi apabila diadakan fal awalani albina lazima fihima. Itu.
Berarti khobarnya albina nih. Albina. Khobarnya bentuknya jumlah. Khobarnya berbentuk jumlah Ismnya. isminya. Khobar albina bentuknya jumlah juga, cuma bentuknya jumlah fi'li.